Halo semua, selamat datang di podcast LPSK bersama saya Mutia Indriani dan rekan saya. Nurman Permana. Sobat Penyintas Tangguh, kali ini podcast kita sedikit berbeda nih setupnya nih. Betul Seperti yang ada sekali. di belakang kita sekarang, ini ada display-display dari para penyintas tangguh kita ya, Bu Iya, ya. penyintas tangguh. Seperti yang di belakang ini, dan juga ada yang seperti ini. Ada tas, ada Betul. juga belangko di sana Betul. ya. Ini bagus-bagus bukan ya Mbak Mut ya? Betul sekali, dan kita juga pengen tahu nih, kira-kira kenapa produk-produk ini ada di sini. Tentunya telah kita hadirkan bersama sang pionir dari pembentukan corner ini, tentunya ada Bapak Wawan Fahrudin. Boleh tepuk tangannya. Terima kasih, selamat pagi. Bapak. Apa kabar, Selamat pagi, Mutia, Norman, alhamdulillah. Iya Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini. Bapak izin kami bertanya, tadi di awal kami sudah lihat-lihat produk yang ada di sini. Kira-kira untuk hari ini nih telah kita hadirkan bersama, di sini ada Bapak Wawan Fahrudin. Bisakah Bapak ceritakan terobosan apa yang Bapak ciptakan kali ini, Pak? Enggak, bukan saya yang menciptakan sebetulnya. Gitu. Jadi sebetulnya ini kan berangkat dari fungsi atau wewenang LPSK ya. Kita agak setback ke belakang sebentar gitu ya. Apa sih sebetulnya yang diamanahkan undang-undang terhadap LPSK ini? Jadi Undang-Undang 31 2014 itu sebetulnya sobat penyintas tangguh itu kan kita diberikan kewenangan untuk bisa memberikan pelindungan sekaligus pemenuhan hak. Nah, pemenuhan hak ini kan bisa adalah berupa bantuan medis, kemudian rehabilitasi psikologis, bantuan psikososial gitu ya, kepada para korban tindak pidana. Nah, salah satunya itu korban dari pelanggaran HAM berat, khususnya yang tahun 65 atau 12 yang sudah diakui pemerintah. Nah, gagasan ini bermula dari ada sebuah kasus sebetulnya, kasus dari korban pelanggaran HAM berat. Pelanggaran berat di Surabaya yang kemudian korban ini sudah meninggal, kemudian masih ada anaknya, karena ketentuan syarat formil untuk pengajuan permohonan bagi para korban itu khususnya untuk korban pelanggaran HAM berat adalah ketika korban itu masih hidup, atau boleh juga keluarganya dalam hari ini istri atau anaknya sepanjang dia pengampu. Nah, yang jadi masalah kemudian korban ini sudah meninggal, Mutia dan Norman. Korban sudah meninggal, kemudian masih ada anaknya gitu ya. Dan secara syarat formilnya tidak terpenuhi karena korban sudah meninggal, anak bukan lagi pengampu korban gitu ya. Tapi kemudian kita terbesit ada rasa kemanusiaan apa yang kemudian bisa kita berikan kontribusi sebagai tanggung jawab negara terhadap para korban. Sehingga di dalam mekanisme rapat pimpinan yang kita sebut sebagai sidang Mahkamah Pimpinan LPSK atau SMPL itu, saya keluarkan coba gagasan bagaimana kemudian ini bisa kita bantu. Kita bisa bantu untuk keluarga para korban ini. Nah, yang paling bermakna adalah bukan dari bendanya, bukan dari barang-barang ini, tapi nilai sejarahnya itu sendiri. Saya sampaikan bahwa korban 65 khususnya atau pelanggaran HAM berat lainnya ini adalah tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan yang kita mestinya tidak akan dan tidak boleh terulang lagi di sejarah Republik ini ke depan. Nah, nilai sejarahnya adalah kemudian penting. Bukan dari nilai bendanya, tapi nilai sejarahnya, karena tidak bakal akan berulang lagi. Nah, saya kemudian menyampaikan gagasan ini di SMPL dan kemudian disetujui oleh pimpinan yang lainnya. Jadi kira-kira gitu sejarah awalnya itu. Luar biasa banget ya Pak ya. Jadi kiranya Pak, yang melatar belakangi LPSK nih Pak, yang sebelumnya Bapak udah jelasin Pak terkait inisiasi dalam pengembangan promosi pemasaran bagi para penyintas tangguh gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana untuk inisiasi mengembangkan promosi untuk dan pemasaran bagi para penyintas tangguh ini Pak. Iya. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan di awal ya, Mas Norman dan Mbak Mutia. Tahun lalu itu kita ada pameran di Bantul di Jogja yang mendisplay produk-produk dari penyintas-penyintas dari korban 65 ya. Saya waktu itu kemudian terbesit ini bagus kalau kita bisa fasilitasi gitu. Tanpa kemudian kita keluar dari ranah kewenangan daripada LPSK sendiri. Nanti dipikirnya kita nanti Kementerian UMKM gitu ya. Padahal bukan ini. Jadi konteksnya adalah kita membantu korban dalam rangka untuk memberikan psikososial tadi.
Jadi ini memang inisiasi awal. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman Biro Hukum dan Humas ya. Di sini namanya Hukum, Humas dan Kerjasama. Nah, inilah kemudian yang merealisasikan gagasan itu tadi sehingga awalannya seperti ini. Nah, saya rasa ke depan sebagai tugas fasilitasi untuk para korban ini, kita akan membuat berbagai inovasi ya, terutama untuk pemasaran basis digital gitu. Kan ini korban 65 itu kan bukan hanya di Jakarta ya, ada tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Paling banyak di Jogja, kemudian sebagian di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, mungkin ada di Sulawesi Tengah gitu ya. Banyak di berbagai provinsi Indonesia. Nah, untuk bisa menyatukan mereka dalam merangkaikan produk tadi itu nggak ada sarana yang lain kecuali teknologi. Nah, teknologi inilah kemudian bisa kita nanti create ke depan untuk bisa kita membantu mereka, membantu pemasarannya gitu. Nah, harapannya inilah akan membantu membangun ekonomi mereka sehingga mereka bisa kembali pulih sebagaimana kemudian masyarakat yang lain gitu. Kira-kira gitu, Mas Norman. Baik, Pak. Berarti jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi LPSK, Pak, dalam perlindungan saksi dan korban, manfaat dan tujuan apa yang ingin dicapai dari program Pojok Tangguh ini, Pak? Baik untuk penyintas maupun LPSK sendiri. Iya, tentu tadi ya, kembali lagi, ini memang bukan fungsi utama dari LPSK. Iya. Fungsi utama LPSK itu kan selain memberikan perlindungan juga pemenuhan hak ya. Kembali lagi saya sampaikan tadi bahwa dalam rangka untuk memberikan bantuan psikososial, harapan paling utama adalah mereka bisa kembali pulih, normal kembali di dalam kehidupan masyarakat. Nah, caranya apa? Nah, fungsi ekonomi itu ya kemudian salah satu yang coba kita memberikan stimulasi. Nah, stimulasi ekonomi lah yang kita harapkan bisa membangun kembali kehidupan mereka secara normal. Nah, kalau mereka punya pengrajinan selama ini seperti yang ada di belakang ini nih, nah inilah yang kemudian kita bisa fasilitasi untuk membantu pemasarannya lewat pameran, terus kemudian lewat nanti mungkin akan ada kita bantu mereka untuk link ke daerah-daerah, misalnya ada mall-mall pelayanan publik, biasanya kan mereka ada pameran-pameran gitu ya, kita akan dorong ke sana supaya mereka bisa berpartisipasi sehingga bisa memulihkan kembali kehidupan ekonomi mereka. Kira-kira gitu, Mbak. Luar biasa. Jadi pengen lebih tahu nih tentang Pojok Tangguh ya. Betul. Jadi kalau ini Pak bisa diperkenalkan lebih dalam nggak sih Pak tentang si Pojok Tangguhnya Pojok Tangguh sendiri? ini, Pak. Iya. Pojok Tangguh ini sebetulnya akronim ya. Kalau sobat penyintas tangguh kita bisa lihat ini sebenarnya jasa olahan dan kerajinan penyintas tangguh. Wah, Namanya luar biasa. Pojok ya. Produk jasa olahan dan kerajinan. Nah, ini akronim dari Pojok ya. Iya. Pojok Tangguh artinya penyintas. Nah, penyintas ini kan orang yang dengan segala berbagai upaya itu mampu untuk mencoba kembali pulih, kembali bangkit. Nah, saya tadi sampaikan ke Mutia dan Mas Norman bahwa kejadian pelanggaran HAM berat ini ada tragedi kemanusiaan. Nah, lewat momentum ini sebetulnya kita ingin menggugah publik bahwa ada kesadaran publik bahwa tragedi ini tidak boleh terjadi lagi dan akan mengembalikan mereka dalam kehidupan normal, meniadakan stigmatisasi kepada korban gitu ya, secara ekonomi, secara sosial, bahkan secara politik gitu. Karena kita harus jujur sampaikan, sampai hari ini pun stigma publik terhadap korban ini masih ada. Nah, inilah kemudian kalau misalnya LPSK bisa menyuarakan ini, bisa publik lebih memberikan kesadaran bahwa mereka semua warga bangsa kita yang harus diperlakukan sama dengan warga negara yang lain. Kira-kira gitu ya. Baik Pak. Baik, Pak. Berarti sebenarnya saya pengen tanya juga nih, Pak. Jika ada beberapa penyintas atau dari LPSK sendiri yang ingin menampilkan produknya dalam Pojok Tangguh, apakah ada persyaratan khususnya, Pak? Kalau teknis nanti mungkin akan, kalau mudahnya itu kan lihat websitenya LPSK ya. Nanti saya harapkan semua produk ini akan ditampilkan di dalam websitenya LPSK. Bagaimana kemudian mereka bisa mendaftar, ikut pameran, atau sekedar mendisplay produknya mereka di gerai pojok atau gerainya LPSK gitu ya. Intinya mekanisme yang memudahkan dan lebih bisa diakses dimanapun mereka ada gitu. Kira-kira gitu, Mutia. Oke, Pak. Jadi kalau pertanyaan selanjutnya itu tentang bagaimana mekanisme market juga ada di website itu. Oh iya, harusnya ya gitu ya. Kan kita punya website, kita punya sosial media gitu, dan kita punya jejaring sahabat saksi dan korban di 14 provinsi gitu ya. Nah, ini
jejaring inilah kemudian yang kita akan coba optimalisasi supaya akan membantu dalam tanda kutip itu ya memasarkan produk-produknya dari para penyintas tangguh ini. Baik. Pak, sebenarnya saya tuh salfok sama tas ini dari Oh tadi. iya. Kalau kira-kira saya pengen beli tas ini atau mungkin Bapak Ibu sobat penyintas tangguh mau beli juga produk ini, gimana Pak caranya? Ya, penentuan harganya itu kan tetap nanti di para pengrajinnya ya, Mutia ya. Kita nanti akan coba buat display gitu ya, untuk bisa saya membayangkan nanti ke depan ada QR-nya gitu ya, QR-nya bisa di scan barcode gitu, terus kemudian mereka bisa langsung untuk memesan di mana produknya, bagaimana pengirimannya gitu kan. Semua teknologi yang sekarang sudah jauh lebih canggih ya, gitu ya. Intinya LPSK ini membantu untuk memfasilitasi itu mereka lebih mudah untuk diakses gitu. Banyak sekali akses ya Pak untuk bisa Harusnya dapatkan seperti itu produk-produk ya. ini. Tapi kembali lagi Mutia ini kan inisiasi awal ya, inisiasi awal yang saya patut apresiasi sebetulnya. Nah, ke depan ini tinggal pengembangannya gitu. Baik. Tadi kan kamu yang salfok ya, saya juga ada salfok. Saya boleh ambil produknya ya? Boleh. Satu yang ini nih. Oke. Jadi saya salfok sama ini. Ternyata Apa saya nih? pikir ini tuh batik ya. Oh Ini iya ya. daur ulang gitu ya. Ini ternyata daur ulang Oke. dari produk minuman kemasan Bungkus. gitu ya. Iya. Dan jadi tas. Bisa Keren. bermanfaat Cantik ya. lagi ya. Cantik. Ini keren banget sih. Iya. Jadi saya fokusnya ke sini nih. Ini Iya. keren banget. Dan lagi-lagi ini seperti Pak Wan bilang di awal, ini bukan tentang produknya namun dari sejarahnya Betul. pembuatan produk ini. Iya. Luar Betul. biasa. Baik Pak. Terus Pak, kalau untuk manfaat apa yang sekiranya bakal penyintas tangguh dapatkan melalui program pojok tangguh? Ya, tentu kembali lagi tadi Mas Norman, harapan kami pimpinan LPSK dan mungkin LPSK secara kelembagaan, harapannya mereka kembali pulih ya, pulih secara ekonomi lewat kita membantu mereka memfasilitasi pemasaran produk-produk mereka, kemudian pulih secara sosial karena hari ini masih ada stigma dan stigma itu harapannya akan perlahan akan hilang gitu ya. Sehingga mereka diperlakukan sama sebagai warga bangsa. Kemudian cara politik. Nah, secara politik ini hak mereka sebagai warga negara bisa pulih secara politik juga. Jadi kembali lagi kita bukan bukan sebagai lembaga yang sebagai lembaga yang memasarkan UMKM-nya mereka, bukan gitu. Ini jauh dari kewenangan LPSK gitu. Tapi kembali lagi karena kita punya fungsi kewenangan untuk membantu psikososial, nah inilah wujud kita untuk bisa membantu mereka secara ekonomi. Ya. Pak, jika saya tarik kembali dari cerita Bapak sebelumnya tentang gagasan yang muncul, kemudian pada saat Bapak terbersit pikirannya pada saat di pameran di Bantul, kira-kira apakah ada persiapan khusus dari LPSK dalam menginisiasi pojok tangguh ini, Pak? Enggak. Saya rasa enggak ada yang betul-betul dipersiapkan ya. Ini kan political will ya. Iya. Kemauan politik dari pimpinan dan saya bersyukur pimpinan yang lain kemudian merespon dengan baik ya. Kemudian dari sisi teknis dari Biro Humas kemudian merealisasikan itu. Nah, ini kan mereka punya karya berserak ya. Mutia. Jadi bukan hanya kerajinan ini sebetulnya, ada lukisan yang bagus yang mereka hasilkan di Pulau Buru ketika mereka di pengasingan. Kemudian ada coretan-coretan karya tulis ini. Nah, inilah yang kemudian nanti ke depan juga kita pengen fasilitasi ini. Nah, karya-karya sejarah inilah kemudian yang menurut saya sangat penting untuk pembelajaran generasi muda kita ke depan. Tadi itu yang tadi saya sampaikan bahwa ini pesan sosial sebetulnya. Pesan sosial bahwa tragedi kemanusiaan tidak boleh lagi berulang di sejarah Republik ini ke depan. Kira-kira gitu Mutia. Ya. Baik. Kayaknya ini bakal kamu tanya juga. Cuman aku mau tanya duluan. Ini Terkait apa tuh? Ini terkait tantangan implementasi. Oh, betul sekali. Karena tadi tuh udah dipaparin semua terkait harapan dan fungsi manfaat pojok tangguh itu, bagaimana dari implementasi LPSK menjalankan rehabilitasi psikososial, Pak. Adakah tantangan yang dihadapi dan bagaimana menyikapinya? Ya, tantangannya itu Mas Norman, mereka ini kan rata-rata sudah lanjut usia ya. Kalau kita lihatin korban 65 rata-rata mereka usianya sudah di atas 70 tahun. Nah, ini kan biasanya kita memberikan bantuan itu lebih dari satu program ya. Biasanya yang mereka permohonkan itu kalau bukan bantuan medis, biasanya
psikososial. Nah, psikososial ini kan ada dua jenis. Ada psikososial dalam bentuk modal usaha dan ada psikososial untuk membangun renovasi rumah gitu. Nah, ke depan yang tantangan dan kemudian apa harapan kita ke depan itu dengan membantu itu ada sustainability. Yang paling penting menurut saya itu bukan bantuan psikososialnya ya. Karena kita sebagai lembaga negara LPSK pasti punya banyak keterbatasan. Nah, keberlanjutan ekonomi lah kemudian penting gitu ya. Sehingga mereka itu bisa mandiri ke depan. Produk mereka sudah lebih banyak dikenal, kemudian mereka bisa mandiri, kemudian muncullah UMKM baru gitu ya, sehingga mereka lebih lebih bisa apa ya kembali lagi ya normal lagi seperti apa namanya masyarakat yang lain gitu. Kira-kira begitu. Berarti kalau ditarik kesimpulan Pak, berarti menurut Bapak Pojok Tangguh ini memang menjawab tantangan tersebut ya Pak? Ya harusnya seperti itu dan itu harapan kita ya, harapan kita dan memaintain harapan ini penting Mutia. Ya. Jadi memaintain harapan ini kan kemudian kita akan membangun lagi berbagai inovasi, kreativitas gitu ya. Sepanjang itu kemudian masih di dalam satu tugas pokok dan fungsinya LPSK ini ke depan gitu. Iya. Nah Pak, ke depan ini Pak, karena udah ada pojok tangguh, udah ada inovasi ide-ide Tadi yang juga iya, lainnya di udah banyak LPSK, planning ini udah sepertinya. banyak banget. Nah Pak, inovasi apa lagi kira-kira Pak yang akan diperkenalkan LPSK dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban? Wah ini pertanyaan rahasia ini sebetulnya. Mohon maaf ya Pak. Iya. Tapi banyak ya, mungkin karena kita bagian dari lembaga pelayanan publik, Iya. tentu yang kata kuncinya adalah layanan publik yang inovatif, kemudian murah, kemudian gampang diakses gitu ya, dan memberikan rasa keadilan. Nah ini yang paling penting sebenarnya, memberikan rasa keadilan. Karena kan korban tidak pidana itu bukan hanya di Jakarta ya. Korban tidak pidana itu kan ada di seluruh Indonesia. Nah, Iya. kehadiran LPSK sehingga bisa menyentuh mereka, terutama bisa memberikan perlindungan dan rehabilitasi dan pemenuhan hak tadi itu menjadi penting, Mas Norman gitu. Ya, apa saja nanti inovasi ke depan, nah kita akan lihat gitu. Sempat beberapa ide saya coba lontarkan, misalnya terkait dengan permohonan gitu ya. Kita bisa ada permohonan keliling nanti. Saya permohonan keliling gitu ya, seperti kayak permohonan untuk STNK dan SIM itu ya, kan akan memudahkan. Keliling betul. Itu Ya, lebih akan menjangkau juga ya Pak? Ya betul. Pertama targetnya adalah mengenalkan lebih dekat LPSK kepada publik. Yang kedua adalah memudahkan mereka terhadap Iya. akses gitu. Betul sekali. Nah kira-kira gitu nanti. Nah selain itu juga teman-teman SSK jangan lupa kita punya sahabat saksi dan korban di iya. 14 provinsi dengan jumlah mereka lebih dari 1.000 ya. Ini amunisi ini sebetulnya. Ini adalah pasukan dalam tanda kutip yang bisa membantu memperkenalkan LPSK Iya. secara lebih luas gitu. Program sangat bagus ya Pak, sahabat Insya saksi Allah, korban ya. ini. Yang Tapi harusnya- kuncinya tadi Mutia memaintain harapan. Iya. Ya. Dan saya juga jadi nggak sabar nih pengen ngajak selalu Bapak Ibu untuk mengunjungi Pojok Tangguh kami karena Betul. tentunya apresiasi dari Sobat Penyintas Tangguh ya Pak kita sebutnya. Sobat Penyintas Tangguh ini sangat besar harapannya untuk kami dapat diapresiasi sangat banyak di halayak luas. Baik. Dan itulah perbincangan hangat yang penuh makna dalam podcast kali ini di Pojok Tangguh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wawan yang sudah Terima kasih, menyempatkan hadir Bapak. ke sini. Terima kasih Mas Norman. Sama-sama, Mutia, Pak. terima kasih. Dan juga seluruh tim yang bertugas. Terima kasih. Saya Norman Permana, juga rekan saya Mutia Indriani. pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast-podcast kita lainnya. Jangan lupa di klik tombol subscribe, like, comment, dan share agar kita bisa mendapatkan informasi-informasi seputar LPSK lainnya. And don't forget to find our social media @info_lpsk di YouTube dan juga @info_lpsk di Instagram. Pamit undur diri, salam Pojok Tangguh.